Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua, Sobat Kandadata, dimanapun Anda berada? Semoga kita senantiasa sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir maupun para praktisi dan peneliti yang menanyakan kapan kita perlu melakukan transformasi data, ya. Terutama ini pejuang skripsi nih, ya. Ini sangat banyak yang menanyakan mengenai kapan kita perlu transformasi data. Baik, sebelum mulai kita melihat jawabannya, teman-teman bisa like, subscribe terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan ini, kita ingatkan dulu ya mengenai regresi linear ya. Karena regresi itu tidak hanya regresi linear, karena ada juga regresi non-linear. Tapi yang paling sering digunakan adalah regresi linear. Regresi linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana ini ciri khasnya adalah variabel bebasnya atau variabel X-nya hanya terdiri dari satu saja. Ya, bagaimana kalau variabel bebasnya atau X-nya ada 2, 3, 4, atau lebih? Ya, itu namanya adalah regresi linear berganda. Ya, jadi ada dua, sekali lagi regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Pembedanya adalah di jumlah variabel bebasnya atau independen variabelnya. Kemudian kita perlu melihat fakta. Apa faktanya? Yang pertama, bahwa regresi linear, ya baik sederhana maupun berganda, ini paling sering menggunakan metode OLS, ya atau ordinary least square, ya atau kuadrat terkecil. Meskipun sebenarnya tidak hanya OLS ya, banyak ada 2SLS, 3SLS ya. Kalau teman-teman baca buku ekonometrik ya, ekonometrika di situ ada beberapa yang bisa digunakan selain OLS. Tapi OLS ini seakan-akan menjadi primadona sehingga para pejuang skripsi ini banyak yang menargetkan menggunakan OLS ya, karena ini memang banyak digunakan ya oleh para, pejuang skripsi. Kemudian yang kedua, ada asumsi ya, kalau kita menggunakan metode OLS, asumsi yang harus dipenuhi agar menghasilkan apa? Menghasilkan estimasi yang blue. Nah, blue itu apa? Yaitu hasil estimasi yang Bayes linear unbiased estimator. Jadi, estimasi yang diperoleh nilainya itu tidak bias ya dan konsisten. Intinya itu ya. Jadi kita harus memenuhi asumsi ya di dalam OLS tersebut. Fakta yang ketiga apa? Yang ketiga adalah teman-teman pasti sering mendengar ada uji asumsi klasik ya atau asumsi Gauss-Markov. Ya, tadi asumsi-asumsi yang dipersyaratkan pada regresi linear dengan metode OLS ini ada beberapa uji ya yang sering dikenal dengan uji asumsi klasik atau Gauss-Markov. Apa saja ujinya? Yang sering digunakan adalah uji heteroskedastisitas, kemudian multikolineritas, normalitas, autokorelasi, dan linearitas. Kalau autokorelasi ini sering digunakan pada data time series ya. Kalau yang lainnya bisa digunakan pada data primer ya atau data cross section dan juga data time series ya. Jadi untuk penjelasan masing-masing dan cara ujinya ada video-video yang telah dibuatkan oleh Kandadata. Silakan bisa lihat di playlist, daftar playlist. Di situ ada cara uji dan cara interpretasinya. Silakan dicek saja di situ ya, silakan ditonton dan dipelajari.
Jika ada pertanyaan, tinggalkan saja di kolom komentar di bawah video. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi ya. Nah, ini ya, jika tidak memenuhi syarat, ya, jika tidak memenuhi syarat, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan transformasi data. Kenapa salah satu? Karena ada beberapa cara ya, tidak hanya dengan transformasi data. Misalkan kita melakukan respesifikasi model ya. Kita rubah modelnya ya, persamaannya kita rubah, kita sesuaikan dengan teori dan pengalaman empiris. Atau kita bisa juga dengan menambah data, misalkan data primer, data cross section, teman-teman peneliti, teman-teman mahasiswa tingkat akhir bisa kembali ke lapangan untuk menambah data, untuk memperbaiki asumsi yang dipersyaratkan tadi ya dengan metode OLS, sehingga nanti hasil estimasinya itu bisa dipertanggungjawabkan ya, tidak bias, kemudian konsisten. Nah, ini yang P5 ini adalah alternatif ya. Jadi kita bisa melakukan transformasi data jika sebagian besar uji asumsi klasik tadi tidak memenuhi syarat. Ya, misalkan terjadi heteroskedastisitas, terjadi multikolineritas atau hubungan yang sangat kuat antar variabel bebas. Kemudian untuk data time series-nya terjadi autokorelasi positif maupun negatif ya. Jadi itu kenapa, kita bisa melakukan transformasi data ya, salah satu tujuannya tadi ya. Kemudian ada yang nanyakan lagi, kalau sudah transformasi data, kita analisisnya menggunakan data yang mana? Yang hasil transformasi atau yang belum transformasi? Jawabannya adalah ya yang sudah ditransformasi, ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, transformasi data ya banyak cara yang bisa dilakukan ya, tergantung dari datanya. Kalau datanya kecil-kecil, 0,0, ya itu tentu tekniknya akan berbeda ya. Kita perlu memilih ya. Ada juga misalkan kita menggunakan logaritma natural, atau transformasi akar, transformasi kuadrat, ya. Atau misalkan first difference, second difference, misalkan data apa, time series ya. Nah, jadi ada banyak cara-caranya ya. Jadi teman-teman sudah terjawab ya. Jadi kapan kita bisa melakukan transformasi data ya, yaitu ketika kita Eee, ingin mencoba menyembuhkan ya masalah asumsi yang tidak dipenuhi pada regresi linear dengan metode OLS. Ada juga ya transformasi misalkan menjadi bentuk log ya atau learn, ini yang digunakan pada Cobb-Douglas ya, fungsi produksi Cobb-Douglas itu juga, ada ya. Jadi silakan teman-teman bisa perkuat dengan membaca buku teori yang relevan ya. Ya demikian, tutorial pembahasan kita kali ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan dan saran untuk konten-konten berikutnya bisa silakan tinggalkan di, kolom komentar di bawah video. Terus dukung channel Kanda Data agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video Kanda Data berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.